Hari jadi pernikahan ke-3 dengan suamiku datang kencan di resor milik kami sendiri, tapi aku menemukan. Terima kasih, sayang membantuku mengelola resor ini dengan sangat baik. Tentu saja Nona Gao dari keluarga Su menyerahkan bisnis keluarga padaku. Mana mungkin aku mengecewakanmu. Coba tebak apa yang aku pakai di dalam. Ada urusan mendesak di kantor. Aku pergi rapat, kembali sebentar lagi. Pergilah, jangan terlalu lelah. Kok baru datang? Aku sudah menunggumu lebih dari setengah jam. Area berjemur. Ini bagus. Pantasan beberapa hari lalu meminjam 3 juta padaku bilang untuk proyek barang langka global, ternyata diam-diam memberiku kejutan hari jadi si bodoh ini dan menyembunyikannya begitu dalam. Sayang, selamat hari jadi. Yang 3 juta itu, sayang, kamu baik sekali. Suka saja sudah cukup. Ingat ikuti rencana yang sudah kubuat. Area berjemur jam 2 siang, bagus, hanya member VIP yang bisa masuk. Semakin besar ombak, semakin banyak ikan. Demi membawa istri dan orang lain bersamaan ke resor, aku sudah bersusah payah membuat 2 jadwal. Pasti mereka tidak akan bertemu dan tidak akan saling mengetahui. Direktur Chen proyek di luar negeri itu ada masalah. Perlu Anda yang menyelesaikannya. Saya akan pergi rapat sekarang. Sayang, saya masih harus melanjutkan rapat. Aku sengaja mendatangkan untukmu terapi spa terbaik. Ingat jam 2 pergi spa. Cahaya matahari yang begitu bagus tidak pergi berjemur, sayang sekali. Spa bisa dilakukan kapan saja. Gelang itu kenapa sama dengan yang dibelikan Ahming untukku persis sama. Dan merek ini hanya barang unik. Mungkin itu tiruan. Apakah masih ada tempat di area berjemur? Ibu, di sini kebetulan masih ada satu tempat terakhir, belum dipesan. Saya antar Anda ke sana. Terima kasih. Bangunlah Mbak. Tempat ini aku mau. Maaf, tempat ini adalah yang didaftarkan Nona Su terlebih dahulu. Kami di sini mengatur berdasarkan urutan kedatangan. Urutan kedatangan di resor ini, perkataan suamiku adalah aturan. Suamiku adalah manajer umum di sini. Manajer umum? Yang dia maksud apakah Ahming? Sayang, aku bersumpah seumur hidup hanya mencintaimu seorang, tidak akan pernah mengkhianatimu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin manajer yang dia maksud adalah wakil direktur yang mana? Maaf sekali, ini aturan hotel, siapapun yang datang tidak berguna. Dengar? Urutan kedatangan. Lihat dari atas sampai bawah pakaiannya polos dan sederhana, bahkan tidak ada merek yang layak. Pasti kamu menabung gaji setengah tahun baru berani datang ke tempat seperti ini untuk mencoba kemewahan sekali. Begini, sebutkan harganya. Tempat ini aku beli. Aku tidak butuh uangmu dan berpakaian mencolok. Tidak berarti kaya, sederhana juga tidak berarti miskin. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Aku pergi keluar selalu hanya memakai pesanan pribadi. Rok ini saja cukup untuk membeli 10 tas yang di tangannya. Mbak, kamu tidak salah kan? Aku tahu kamu terlalu miskin terhadap kehidupan orang kaya, sama sekali tidak punya imajinasi. Aku memang tidak punya banyak imajinasi. Tidak bisa membayangkan ada orang yang menghambur-hamburkan uang. Orang lain masih bisa begitu percaya diri. Lihat gelang ini, 3 juta suamiku sengaja membelikannya untukku. Kado, ulang tahun pernikahan. Seumur hidupmu bekerja pun tidak bisa membelinya. Masih rapat? Sangat merindukanmu. Ahming selalu melaporkan semuanya kepadaku. Mana mungkin punya waktu membelikan gelang untuk wanita lain. Pasti itu tiruan model yang sama. Gelang yang sangat cantik. Sayang pemiliknya tidak pantas. Berani menghinaku. Aku akan menelepon suamiku sekarang, suruh dia datang sendiri mengusirmu. Baiklah, teleponlah. Aku ingin lihat suamimu yang disebut-sebut manajer umum mau berpura-pura seperti apa lagi. Halo, ada apa, sayang? Ini. Sayang, ada seseorang mengambil tempatku. Cepat ke sini, dukung aku. Tidak mungkin. Ini suara Jingming kenapa sangat mirip. Siapa yang berani mengganggu sayangku? Kamu tunggu sebentar. Setelah rapatku selesai, aku akan segera datang. Mendukungmu, pasti membuatnya meninggalkan resor. Ini suara Aming, tapi dia jelas-jelas segalanya selalu memberitahu aku. Dari mana ada waktu? Apa dia selama ini membohongiku? Chen Jingming, kamu diam-diam di belakangku. Melakukan apa? Wang Qiang, di area berjemur, ada seorang wanita mengambil tempat. Wei Wei, kamu segera usir dia keluar. Jaga muka Wei Wei. Kalau tidak beres, besok kamu tidak usah masuk kerja. Sayang, rapat masih akan diperpanjang sedikit. Kamu diam-diam di ruang pijat. Jangan kemana-mana. Tunggu aku datang bersama. Aku cinta kamu. Diam di ruang pijat. Aku sudah paham. Kamu hanya tidak ingin aku bertemu semua ini, kan? Bohong. Begitu lancar. Aku ingin lihat. Kamu sebenarnya berapa banyak yang masih kau sembunyikan dari aku? Wanita ini sombong sekali. Buka mulut langsung suruh orang pergi. Ya mau bagaimana, suaminya adalah manajer umum berkuasa dan berpengaruh. Gadis ini akan dirugikan. Dengar, kan? Suamiku segera datang. Sekarang juga minta maaf padaku, lalu ambil barang rongsokanmu dan pergi keluar. Hanya bisa bersembunyi di belakang. Pria, menyombongkan kekuatan orang lain. Itu bukan kemampuan. Kalau mampu selesaikan masalah sendiri. Jangan selalu langsung panggil suami minta dukungan. Tanpa pria, kamu tidak bisa hidup. Berani kau memakiku? Aku robek mulutmu. Berhenti.
Bukankah ini yang sering ikut manajer main ke sini? Suka bikin masalah. Ini putri pemegang saham utama. Aduh, selesai. Di satu sisi selir atasan langsung. Di sisi lain, bos besar yang memegang 65% saham. Aku tidak berani menyinggung siapapun. Manajer Wang akhirnya datang. Wanita ini mengambil tempatku dan memanggilku sayang kecil. Cepat usir dia keluar. Kalau tidak, aku suruh suamiku memecatmu. Nona Lin, maaf sungguh, tempat ini memang benar. Yang ini Nona Su, yang mendaftar duluan. Menurut peraturan hotel, seharusnya milik Nona Su. Peraturan suamiku adalah Chen Jingming. Apa yang dia katakan adalah peraturan. Aku sudah datang berkali-kali, yang mana bukan duduk di mana aku mau langsung duduk di situ. Sekarang kau bicara peraturan padaku. Ternyata dia bukan. Pertama kali bawa dia kemari, aku kira hanya kali ini kejutan hari jadi, tidak disangka, dia sudah menjadikan tempat ini tempat selingkuh. Bagus kamu. Aku sekarang telepon suamiku biar dia sendiri yang memecatmu. Sayang Wang Qiang tidak mau mengusir wanita itu, dan malah bantu orang luar ganggu aku. Wang Qiang, kamu mau dipecat? Aku suruh kau usir dia? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Maaf, Pak Chen, aku tidak bisa lakukan itu. Menurut aturan hotel yang harus pergi adalah Nona Lin. Bagus kamu, Wang Qiang. Tunggu saja. Aku segera turun. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak memberi muka pada Chen Jingming. Suamiku segera sampai kamu selesai. Aku tunggu dia datang. Nona Lin, bagaimana kalau begini? Di zona lain, masih ada satu tempat tidur. Saya beri Anda satu lagi teh sore gratis untuk 2 orang. Bagaimana? Setuju? Saya tidak mau. Kenapa harus saya yang mengalah? Tunggu suami saya datang. Pertama-tama, pecat kamu. Biar kamu di industri ini tidak bisa bertahan. Kamu terus-menerus bilang, dia suamimu, lalu mana surat nikah kalian? Kenapa harus saya kasih ke kamu? Melihat surat nikah, ini urusan pribadi kami. Urusan pribadi. Kamu di depan banyak orang begini, bilang dia suamimu. Sekarang malah tidak berani menunjukkan surat nikah. Saya dengar, manajer Chen dari hotel kalian sudah menikah lama. Menikah? Tidak mungkin Amin bilang akan menikahi saya. Tidak percaya? Tanya manajer Wang. Dia ikut manajer umum begitu lama, pasti tahu. Ya, manajer Chen sudah menikah 5 tahun. Dengar, dia menikah 5 tahun, kamu bahkan tidak punya status. Masih malu-malu di sini, panggil suami terus panggil mesra. Ternyata dia selingkuhan. Saya bilang kenapa begitu sombong? Memalukan sekali. Jadi selingkuhan masih begitu percaya diri. Terus kenapa? Yang tidak dicintai itulah selingkuhan. Dia pasti dipaksa. Menikahi orang itu, yang dia cintai adalah aku. Kalian lihat, ini tahun lalu kami difoto di sana. Dia khusus menemani saya liburan. Sayang, saya sedang survei proyek desainnya. Ini di hari ulang tahunku pesta kejutan yang dia adakan untukku. Sayang, saya lembur sampai tengah malam capek banget. Ini kami dan makan bersama teman-teman. Dia memperkenalkanku ke semua teman-temannya. Kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ternyata yang kukira kesetiaan dan laporan itu semuanya adalah kebohongan yang dirangkai dengan rapi. Dari seragam sekolah sampai gaun pengantin, 10 tahun masa muda dan perasaan, hanyalah lelucon besar. Lihat, dia mencintaiku. Berani-beraninya kamu mengadu domba hubungan kami. Hari ini akan kuajari kamu. Mereka tidak berani menyentuhmu, tapi aku berani. Kalau kamu tidak minggir, sekarang juga barang-barangmu akan kurobek semua. Oke, asalkan kamu sanggup ganti rugi. Tas kanvas murahan, tanpa logo pun, masa nggak sanggup ganti? Gores aja, kenapa? Palingan aku ganti 100.000 cukup. Sayang, kamu di mana? Aku diganggu nih. Sayang, jangan khawatir, aku sudah di lift. Sebentar lagi sampai. Sayang, perempuan itu bilang kamu sudah menikah. Apa itu benar? Tentu saja palsu. Aku hanya cinta kamu seorang. Masa iya aku menikah? Jangan dengar omongan perempuan itu, ngawur. Tunggu aku naik, akan kuberesin dia. Dengar, dia belum menikah. Kamu itu cuma perempuan yang iri padaku. Ini ada 100.000 buat kamu. Cukup beli tas murahanmu 100 biji. Ambil uangnya, pergi sana. Jangan menghalangi pemandangan. 100.000? Nggak cukup. Cuma tas kanvas biasa, 100.000 aja nggak cukup? Apa ini barang branded? Ya ampun. Ini kanvas edisi terbatas Hermes, verifikasi resmi, custom eksklusif, hanya satu di dunia, verifikasi situs resmi, harga di situs 5 juta. Serius? Satu tas 5 juta? Merampok ya? Lihat sendiri. Verifikasi resmi, pakai kulit buaya albino mat yang cuma ada 3 di dunia. Verifikasi resmi, waktu produksi 18 bulan. Di atasnya ada lambang pribadi Ibu Suwan. Berkelimpahan uang pun nggak bisa beli. Ya ampun, seumur hidup aku belum pernah lihat tas semahal ini. Kena gores 1, hilang 5 juta. Perempuan ini celaka sekarang. Mustahil. Dia kan cuma seorang kumbang. Masa sanggup beli tas semahal ini? Pasti kamu salah cari. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia bohong. Saya punya kontrak custom yang lengkap. Catatan pembayaran laporan penilaian resmi merek kalau kamu tidak mau membayar. Kita ketemu di pengadilan. Bayar 5 juta dengan 100.000? Kocak. Lucu sekali. Tidak punya uang, tapi sok menggores tas orang. Sekarang kena batunya, kan? Sayang, aku menggores tasnya. Dia minta ganti rugi 5 juta. Tolong bantu aku. Bukannya cuma 5 juta? Sayang, jangan takut, aku yang bayar, demi kamu, berapapun harganya, tidak masalah. Lihat, suamiku bilang, dia yang bayar untukku. Bukannya cuma 5 juta, baginya itu uang receh.
Sayang, ada proyek perusahaan yang bermasalah. Butuh 5 juta untuk modal kerja. Kamu transfer dulu ke aku. Nanti setelah proyek balik modal, langsung kukembalikan cinta kamu. Chen Jingming, hebat kamu. Kamu baik banget. Ada apa dengan Suwan ini? Berani mematikan teleponku di saat penting? Sayang, akhirnya kamu datang. Ini dia. Dia memerasku 5 juta, dia juga memanggilku sayang. Cepat bantu aku menghajar dia. Aku mau lihat siapa yang berani mengganggu sayangku. Wan, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu harusnya di ruang spa? Kalau aku manut pergi ke SPA, bagaimana bisa melihat langsung, melihat manajer umum Chen Sisi, yang begitu gagah? Sayang, ini dia. Wanita ini, merebut posisiku, dan minta ganti rugi. 5 juta. Cepat suruh satpam seret dia keluar. Oh manajer Chen, bagaimana rencana menghajar aku? Apa akan membuangku dari resort, atau membuatku di kota tidak bisa bertahan? Aku siap mendengarkan. Dengar, aku jelaskan sungguh. Tidak seperti yang kamu kira. Kamu gila? Berani pukul suamiku? Sayang, sakit enggak? Nggak apa-apa. Kamu selesai. Suamiku adalah manajer umum di sini. Dia cukup gerakin jari saja bisa membuatmu keluar dari kota kan? Sayang, bicara dong. Salah, dia tidak punya status itu, juga tidak punya kemampuan itu. Kamu ngomong besar apa? Apa kamu lebih hebat dari suamiku? Benar, aku istri sahnya, dan juga di resort ini, pemegang saham 65%. Pemegang saham terbesar, satu-satunya pewaris Brooksu. Dengar, orang ini bilang dia istrimu, dan pewaris pakaiannya kayak pembantu, lucu banget. Sayang, cepat lihat dia. Apa yang dia katakan semuanya benar. Tidak mungkin. Pria di sebelahmu ini, dari kepala sampai kaki, semuanya aku, yang membiayai Porsche yang dia kendarai, apartemen pemandangan sungai yang dia tinggali, jas pesanan yang dia pakai, bahkan gelang di tanganmu. Ini gelang berlian seharga 3 juta, semua uangku yang dipakai. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah ganti rugi bagian administrasi. Segera siapkan ruang rapat VIP di lantai atas, 10 menit lagi hubungkan dengan bengkel mewah. Rapat online kantor pusat Tiongkok. Suruh bagian hukum membawa laporan penilaian, laporannya segera sampai ke area berjemur. Mas, cepatlah bicara dong. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Kamu bilang akan melindungiku. Suwan, jangan terlalu kejam. Bukannya cuma sebuah tas, sampai-sampai jadi seribut ini. Kita kan suami istri, tidakkah sebaiknya kita saling menjaga harga diri? Harga diri, ikatan kita. Sudah sejak kamu membawa si manis tinggal di sebelahku, menggunakan uangku. Saat membelikannya hadiah, itu sudah lenyap. Nona Su penilaian jarak jauh dari bengkel mewah. Hasilnya sudah keluar. Tas itu sendiri bernilai 5 juta. Di dalam tas, peninggalan ibu Anda, Liontin Giok edisi terbatas. Ditaksir 5 juta. Total kerugian 10 juta. Ini surat panggilan pengadilan. Sudah dikirim ke alamat domisili, Nona Lin Weiwei. Sayang, aku benar-benar nggak punya 10 juta lagi. Kalau aku nggak bisa bayar, aku bakal masuk penjara. Tolong bantu aku. Aku nggak bisa di penjara. Aku mohon padamu, kamu sangat kaya, punya harta puluhan miliar, masa 10 juta aja kamu nggak punya. Dia cuma lulusan baru, nggak ngerti apa-apa. Dia benar-benar nggak sanggup bayar. Kamu yang besar hati, lepaskan kami. Chen Jingming, kamu pakai uangku buat menghidupi selingkuhan, sekarang malah minta aku lepaskan kalian. Menurutmu itu wajar? Kita sudah bersama sejak semester 1 kuliah. Menikah setahun setelah lulus, 5 tahun pernikahan, 10 tahun hubungan. Apa itu nggak sebanding dengan sebuah tas? Chen Jingming, kamu juga tahu, kita sudah bersama 10 tahun. Justru karena itu, aku makin kecewa. Aku benar-benar buta sampai percaya kamu selama ini. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, dalam 3 hari kumpulkan 10 juta bayar aku. Kedua, tanda tangan perjanjian cerai, pergi tanpa bawa apa-apa. Gunakan semua aset atas namamu untuk ganti rugi. Kamu pilih sendiri. Suwan, jangan paksa aku. Kamu duluan yang memaksaku. Wan, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Aku tergoda setan, beri aku kesempatan lagi, ya, aku akan putus sama dia sekarang. Seumur hidup cuma baik sama kamu, aku mau jadi budakmu. Nona Su juga terlalu kejam, ya? Sudah bertahun-tahun hubungan, dia sudah berlutut minta maaf. Iya, harusnya kasihan dikit. Kenapa mesti habis sih? Kamu tahu apa? Pakai uang istri buat selingkuh. Kalau aku juga nggak maafin. Kalau berlutut berguna, Semua gara-gara kamu, si kecil manis. Kalau bukan karena kamu yang menggoda aku dulu, bagaimana mungkin aku jadi begini? Aku memang buta waktu itu memilih kamu. Apa katamu? Kamu yang bilang kamu belum menikah. Kamu bilang cinta padaku. Kamu bilang akan menikahiku. Sekarang kamu menyalahkan aku semua. Kamu laki-laki apa bukan? Memang,
Kalau bukan karena kamu yang terus memaksa, bagaimana mungkin aku mengkhianati Wan Wan? Kamu memang si kecil manis. Shen Jingming, kamu bukan manusia. Bawa mereka berdua keluar, masukkan ke daftar hitam permanen resor ini. Kedepannya jangan pernah melangkah masuk lagi. Apa hakmu mengusirku? Saya adalah manajer umum di sini. Aku yang memutuskan di resor ini. Kamu tidak punya hak memecatku. Apa hakmu menjadi manajer umum? Dulu kalau bukan karena aku memohon pada ayahku, memberimu kesempatan untuk mencoba, membiarkanmu belajar langsung dengan manajemen. Kamu bohong. Tanpaku, resor ini tidak akan bisa berjalan sama sekali. Suan, kalau kamu berani memecatku, aku akan segera membawa semua karyawan inti, membuat resor ini bangkrut. 10 menit yang lalu, aku sudah mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Keputusan untuk memecatmu disetujui dengan suara bulat. Tim inti sudah kuatur sejak lama. Orang penggantinya, setelah kamu pergi, resor ini akan berjalan lebih baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Satpam, usir mereka berdua keluar. Siapapun yang berani membiarkan mereka masuk, langsung dipecat. Baik, Direktur Su. Suan, perempuan kejam, aku tidak akan melepaskanmu. Suan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sayang, mie buatanmu paling enak. Aku tidak akan pernah bosan seumur hidup. Kamu kalah lagi. Malam ini pijat punggungku. Baik, siap laksanakan. Selamat siang, Nona. Maaf, barang mana yang perlu dipindahkan? Semua barang milik pria keluarkan semuanya, baju, dan sepatu. Buang ke tempat sampah di bawah. Furnitur yang tersisa disterilkan semua. Lalu panggil tim renovasi total. Baik, Nona Su. Halo, tolong bekukan semua atas namaku kartu kredit tambahan dan kartu sekunder, jangan sisakan satu pun. Aku punya 1 pors putih yang akan dijual. Kalau begitu kirimkan truk derek sekarang, alamatnya di parkiran Garden Residence. Ada apa, sayang? Bu, Wan, ada apa? Apa kamu diperlakukan tidak adil? Jangan menangis. Bilang sama mama. Tidak apa-apa, cuma kangen kalian. Kapan kalian pulang? Aku dan ayahmu masih di luar negeri urus bisnis. Seharusnya masih seminggu lagi. Kamu tunggu, kami akan pesan tiket sekarang. Besok pagi kita terbang pulang. Siapa yang berani menganiaya putriku? Aku tidak akan selesai dengannya. Iya, untunglah. Kapanpun, keluarga selalu menjadi kekuatan saya. Bayar. Tuan, dari Cina, kamu punya uang nggak? Kalau nggak punya uang, jangan beli. Transaksi gagal. Masih ada yang di belakang, banyak orang antre. Iya nih, kalau nggak punya uang, cepat pergi, jangan buang waktu kami. Bos, ini dia porsi putih itu. Saya butuh uang segera. Hari ini bisa deal. Kamu kasih harga yang pas. Paling banyak 800.000. Nggak bisa lebih. 800.000? Kamu gila? Mobil ini harga kosongnya 2 juta, ditambah pajak dan asuransi, total hampir 2.300.000. Saya baru pakai 3 tahun, kamu potong setengah lebih. Bro, kalau nggak paham pasar, jangan jual mobil. Mobil baru turun harga dulu diskon 20%. Itu aturannya. Ini sudah. Usia, 3 tahun. Kilometernya sudah 60.000 lebih. Mau jual harga asli? Lihat ini. Pintu kiri depan ada bekas cat ulang. Perbedaan warna jelas sekali, setidaknya potong 20.000. 4 ban orisinal sudah gundul, pulang harus ganti, 1 ban 2.000, jadi 8.000 lagi. Interior bau rokok semua. Di kursi ada puntung rokok, bekas bakar. Jok kulit harus dibungkus ulang. Lagi 10.000 lebih. Kamu jangan menakut-nakuti saya. 1.500.000. Kurang 1 sen pun saya nggak jual. Oke, kalau kamu nggak jual, tunggu saja lagi. Lagian saya nggak buru-buru. Saya sekarang nggak punya uang sepeser pun. Villa juga nggak bisa pulang. Bayar hotel besok harus bayar, nggak bisa nunggu sama sekali. Baik, 800.000 ya 800.000. Transfer sekarang, saya langsung kasih mobilnya. 750.000. Kamu nggak punya malu? Tadi masih 800.000. Itu harga pas. Itu untuk pelanggan yang cepat deal. Bonus. Kamu banyak bicara, sudah lama seperti ini, jadi cuma 750.000. Baik, aku sabar. 750.000, transfer sekarang ke aku. Tunjukkan dulu STNK-nya, aku cek pelanggaran, dan catatan gadai, kalau oke, baru transfer. Kamu bercanda, pemiliknya bukan kamu, mobil orang lain dijual. Ini hadiah dari dia, untuk ulang tahun pernikahan, jadi milikku. Nona, mobil ini? Iya, gandeng. Kirim ke pasar mobil bekas.
Jual berapapun. Transfer langsung ke rekening perusahaan. Suwan, kenapa kamu gandeng mobilku? Itu hadiahmu untukku. Kamu ingkar janji. Di STNK, nama saya, uang pembelian dari saya. Mobil ini selalu milik saya. Kamu cuma peminjam. Sekarang saya ambil balik. Sudah sepantasnya. Anakku tersayang, kurus sekali. Ibu salah, tidak seharusnya pergi ke luar negeri. Membuatmu menderita begini. Wan Wan, tenang. Ayah selalu di sisimu. Chen Jingming. Si durhaka itu, ayah pasti tidak akan melepaskannya. Harta keluarga Su, dia tidak boleh mengambil sepeser pun. Coba, semua favoritmu. Ayah dan ibu di pesawat, sudah mikirin masak apa untukmu. Turun pesawat, langsung ke pasar beli sayur. Enak. Memang masakan ibu paling enak. Wan Wan, ayah sudah bilang ke semua perusahaan mitra, sudah kasih tahu. Orang bejat moral begini, mana ada perusahaan berani pakai dia. Sekarang yang terpenting, jaga kesehatan dan bahagia. Aku tahu. Terima kasih, ayah ibu. Pak Chen Jingming, maaf, perusahaan kami tidak menerima karyawan dengan masalah etika profesional. Kejadianmu di resor seluruh industri sudah tahu. Maaf perusahaan, kami kecil tidak bisa menampung Anda. Sebaiknya Anda pergi cari di tempat lain. Wang ini Jingming, bisakah kamu meminjamiku uang? Aku sedang kesulitan akhir-akhir ini. Oh, Jingming, maaf ya, aku juga lagi susah. Begitu saja, tutup dulu. Mereka semua sombong. Dulu mengelilingiku saat aku populer. Kenapa tidak bilang? Apakah uangnya sudah terkumpul? Hotel besok akan aku di perusahaan, menagih biaya kamar. Aku di perusahaan, jika tidak dibayar, akan diusir. Tidak, aku sudah keliling sepanjang pagi. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerimaku. Teman-teman dulu semua tidak mengangkat teleponku. Tidak, kenapa kamu tidak berguna begini? Dulu siapa yang bilang akan menghidupi aku seumur hidup? Sekarang bahkan biaya kamar beberapa ratus ribu pun tidak bisa bayar. Apa kamu masih laki-laki? Kamu malah bicara aku? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan jadi begini. Uang yang dulu kuberikan padamu di mana? Sudah habis sejak dulu, kamu pikir menghidupi aku itu murah? Chen Jingming, aku benar-benar buta sampai tertarik pada pria sepertimu. Aku muak. Aku mau putus denganmu. Suwan, semua ini karena kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Siapa? Maaf, apakah ini Nona Lin Weiwei? Saya adalah dari Ibu Suwan, kuasa hukum. Ibu Suwan mempercayakan saya untuk mengirimkan surat kuasa hukum. Ibu Suwan meminta Anda 1. 3 orang Min Cheren dalam waktu 15 hari, mengembalikan harta pernikahan Chen Jingming Yang. Sebesar 2.860.000 yuan, harta bersama suami istri, jika tidak dikembalikan tepat waktu. Kami akan mengajukan ke pengadilan gugatan. Rp2.860.000. Mana aku punya Rp2.860.000? Halo semuanya, aku Lin Weiwei. Aku diganggu oleh seorang wanita kaya, dia menindasku. Dia tidak hanya merebut pacarku, tapi juga memerasku 10 juta. Sekarang dia juga meminta aku membayar Rp2.860.000. Aku hanya seorang gadis biasa yang baru lulus. Kondisi keluargaku tidak baik, orang tuaku petani. Benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dukung kamu memperjuangkan hakmu, jangan biarkan dia berhasil. Kasihan sekali. Transfer sedikit uang. Jangan pura-pura. Kamu adalah Xiao Kei. Netizen memotretmu dan Chen Jingming. Ini foto kalian bisanya. Foto keluar masuk hotel. Kamu menjadi Xiao Kei dan mengasihani diri sendiri. Tidak punya malu? Bagaimana bisa begini? Suami, akunku dibekukan. Pihak merek meminta aku bayar denda. Pengadilan juga menelepon setiap hari. Cepat cari jalan keluar. Jangan peluk aku. Kotor. Apa katamu? Aku bilang aku bukan suamimu. Jangan panggil aku seperti itu. Aku muak. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Dulu kau bilang belum menikah, katamu cinta dan akan menikahiku. Menipumu? Kenapa? Siapa suruh kau mudah ditipu? Kalau bukan karena melihatmu muda dan cantik, aku malas urus kamu. Sekarang pekerjaanku hilang, uang juga habis, semua ini karena kamu.
Kalau bukan karena kamu, aku masih menjadi menantu keluarga Su, manajer umum resor. Jelas kau yang selingkuh dan membohongiku. Kenapa salahkan aku? Jangan cari aku lagi. Kalau berani datang lagi, aku akan buat masalah untukmu. Chen Jingming, buka pintu. Kau tidak bisa berbuat seperti ini padaku. Chen Jingming, kalau kau tidak baik, jangan salahkan aku tidak setia. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ibu Su maaf mengganggu Chen Jingming itu di depan villa kita, sudah berlutut 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak pergi, 220, kami sudah mengusirnya berkali-kali, tidak bisa mengusirnya, kalau begini, terus takut terjadi korban jiwa, bagaimana menurut Anda? Baiklah, saya akan kembali sekarang. Wan, kamu akhirnya kembali, aku sudah menunggumu 3 hari 3 malam. Minggir. Ini adalah kenang-kenangan masa kuliah kita hadiah cinta. Dulu di ulang tahunmu yang ke-19, aku menabung uang saku 3 bulan biaya hidup setiap hari makan roti kukus dan sayur asin baru bisa membelikanmu kotak musik ini. Berikan padaku. Wan, kamu pernah bilang, selama aku memegang ini datang menemuimu, kamu akan memaafkanku atas kesalahan apapun. Kotak musik ini. Dan cinta kita sangat mirip. Dulu terdengar begitu indah, sekarang macet juga rusak hancur. Kalau begitu, harusnya dari dulu dibuang ke tong sampah. Suwan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Itu adalah kenang-kenangan cinta kita. Barang masa lalu. Sudah lama harus dibuang. Aku memberimu kesempatan terakhir. Tanda tangani surat perceraian ini, pergi tanpa membawa apa-apa. Uang 100.000 ini untukmu. Hubungan kita 8 tahun, pernikahan 5 tahun. Hanya bernilai 100.000? Jika kamu tidak menandatangani maka kau tidak dapat sepeser pun. Suwan, kau tunggu saja. Aku tidak akan tinggal diam. Halo, apakah ini Mas Lee? Bisnis yang dulu masih jalan? Bu Su benar-benar muda dan berbakat proyek upgrade resor kali ini, perusahaan kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih, Pak Wang, kerjasama yang menyenangkan. Wan, aku tahu aku salah. Seumur hidupku, kesalahan terbesar yang kulakukan adalah mengkhianatimu. Ini adalah kalung bintang bulan yang paling kau sukai. Aku kerja paruh waktu sebulan menabung untuk membelikannya untukmu. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan menebusmu seumur hidup. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Su mungkin beri dia kesempatan. Laki-laki itu di bawah 40 tahun masih seperti anak-anak nggak tahu apa yang dia mau. Iya. Tapi kalau wanita ini bercerai nanti, susah cari suami lagi. Chen Jingming, berhenti ating. Atingmu jelek banget. Aku muak. Tuan, ini kesempatan terakhir yang kuberi padamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku pakai cara ini. Lihat semuanya, lihat betapa buruknya wanita ini. Dia selingkuh saat menikah dan juga melakukan KDRT padaku. Dia wanita yang genit, dia yang seharusnya dihina. Nggak nyangka Su ternyata orang seperti itu. Karena dia selingkuh. Nggak nyangka kehidupan pribadinya begitu kacau. Pantas saja Chen Jingming selingkuh. Kalau aku juga nggak tahan. Su, foto-foto ini sudah keluar. Kamu harus beri penjelasan. Kami takut bekerja sama dengan orang yang kehidupan pribadinya begitu kacau. Iya, uang benar nanti berpengaruh pada reputasi perusahaan kami. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Wang, karena kamu begitu peduli kerjasama. Bagaimana kita bicara dulu tentang perusahaanmu? Bulan lalu menggelapkan dana proyek dan memasukkan biaya konstruksi. Aku punya semua arus keuangan perusahaanmu dan celah kontrak. Kalau aku kirim ini ke kantor pajak dan klienmu, menurutmu perusahaanmu bisa bertahan berapa lama? Apa? Bagaimana dia tahu ini? Aku Suwan, lulusan MBA dari Wharton School of Business. Hanya saja setelah menikah aku tidak lagi mengelola bisnis. Tapi bukan berarti aku pajangan. Sekarang yang ingin menghentikan kerjasama maju. Su bercanda, kami tentu percaya padamu. Kerjasama lanjut. Usir Chen Jingming, mulai sekarang dia tidak boleh masuk ke properti grup Su manapun. Suwan, kau tunggu saja. Semua yang kau lakukan akan terungkap. Hubungi bagian PR, aktifkan rencana PR darurat. Baik, Su. Uang sudah kutransfer. Sekarang segera sebarkan foto yang kuberi dan riwayat chat ke seluruh internet. Tulis judul Putri Grup Su selingkuh dan KDRT saat menikah suami benalu ditelantarkan. Tenang,
Chen pasti besok pagi jadi trending nomor 1. Dan lagi, sebarkan juga rumor tentang Suan mengalihkan aset makin realistis makin baik. Aku ingin dia hancur dan grup Su bangkrut. Pak Su, ada masalah. Suwan selingkuh dan lakukan KDRT, sudah jadi trending nomor 1. Komentar semuanya mengumpat kamu. Banyak juga akun marketing yang memanaskan situasi. Aku tahu. Kamu suruh tim PR semua berita palsu segera dilaporkan dan diturunkan. Jangan debat dengan netizen. Lagi pula, bantu aku hubungi detektif swasta paling terkenal. Baik, Pak Su. Saya urus sekarang. Chen Jingming, kamu mau main? Aku temani sampai habis. Aku ingin lihat siapa yang akhirnya hancur. Suwan, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Sekarang di internet semua berita negatif tentangmu. Harga saham perusahaan turun 7% saat pembukaan. Kamu harus beri penjelasan. Kami minta segera memberhentikan jabatan CEO-mu. Selidiki perselingkuhanmu dan pengalihan aset perusahaan. Kalau terbukti benar, kamu harus mengundurkan diri. Serahkan perusahaan pada kami. Tenang. Pertama, semua rumor dibuat oleh Chen Jingming. 3 hari lagi, aku akan adakan konferensi pers. Kedua, siapa yang berani usul skorsing? Serahkan sahamnya sekarang. Keluar dari Dewan Direksi. Ini kamu terima 500.000 dari Chen Jingming, rekor transfer suap 500.000. Mau aku sekarang bacakan untuk semua? Wan, jangan takut. Orang tua sudah tahu. Kami sudah pesankan tiket pesawat ke Swiss sore ini. Kamu pergi dulu sembunyi. Urusan perusahaan biar kami. Ayah, ibu, aku tidak pergi. Aku tidak melakukan itu. Tidak bisa lari begitu saja. Biar si Chen Jingming yang sombong itu menang. Tapi orang-orang di internet caci maki terlalu kejam. Ibu khawatir kamu tersakiti. Aku tidak akan dirugikan 3 hari lagi di konferensi pers. Aku akan membuat semua orang tahu kebenaran dan membuat Chen Jingming membayar harganya. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, kalau bukan karena keluarga Sukami sekarang, dia masih jadi kuli bangunan. Tenang saja, ayah dan ibu dukung kamu sepenuhnya. Transfer 50 juta sekarang dan tanda tangani surat cerai 123. Pergi dengan tangan kosong, atau aku akan hapus semua bukti. Kalau tidak, aku akan membuat perusahaan Su bangkrut total, dan membuat kamu serta orang tuamu mengemis di jalan bersama. 50 juta? Kamu tidak pantas. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu akan membayar semua perbuatanmu. Lin Weiwei, kamu sudah menunggak sewa kamar selama setengah bulan. Kalau hari ini tidak bayar, aku akan buang barang-barangmu. Bu Kos, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Pasti aku akan lunasi sewa kamarnya. Waktu lagi? Sudah beberapa kali aku beri waktu. Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Jangan memenuhi rumahku. Bu, kamu tidak boleh begitu. Kenapa aku tidak boleh? Cepat pergi. Semua kartu bank sudah dibekukan pengadilan. Hanya tersisa 37.000. Bahkan semangkuk mie instan pun tidak bisa beli. Kamu datang untuk apa? Aku diusir oleh pemilik kos. Tidak punya uang sepeser pun. Tolong bantu aku, ya? Bantu kamu? Apa dasarnya aku bantu kamu? Semua, gara-gara kamu, sialan yang membuat aku celaka. Kalau bukan karena kamu yang nekat merusak tas murahan itu, masalahnya tidak akan separah ini. Kamu tidak boleh berkata begitu. Dulu kamu sendiri yang bilang kamu belum menikah. Kamu yang bilang mau menikahi aku. Aku bohong, kamu percaya juga. Cepat enyah, jangan dekat-dekat aku. Berani datang lagi, aku pukul kamu. Chen Jingming, kamu buang aku seperti bidak catur. Aku akan hancurkan reputasimu. Halo, aku, Lin Weiwei. Aku punya bukti palsu buatan Chen Jingming tentang penggelapan dana, semua rekaman suara dan video. Aku ingin bertemu Suwan. Nona Su, Silakan duduk. Mau minum apa? tidak, terima kasih. Di dalam ini ada rekaman pertengkaran antara aku dan Chen Jingming. Juga ada video dia dan teman-temannya yang pamer tentang pemalsuan bukti dan penggelapan dana perusahaan. Lihat sendiri saja. Aku cari pemeran pengganti, ambil beberapa foto, dan dia akan hancur nama baiknya. Aset ratusan miliar keluarga Su. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Bukti-bukti ini, kenapa kau berikan padaku? Aku ditipu dia selama setahun penuh. Aku kira dia benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata dia hanya menganggapku mainan. Sekarang dia buang aku seperti sampah. Aku akan membuat dia juga merasakan kehancuran nama baik dan kehilangan segalanya. Apa yang kau mau? Aku tidak minta yang lain. Asal kau setuju. Mengurangi setengah dari ganti rugiku, aku akan memberikan semua bukti padamu, dan bisa bersaksi di pengadilan. Bisa.
Aku tidak hanya mengurangi setengah ganti rugimu, tapi juga akan memberimu 100.000 yuan. Kau harus pergi dari kota ini, pergi ke tempat yang tak ada yang kenal dirimu, dan mulai hidup baru. Benarkah? Tapi kau harus janji mulai sekarang tidak boleh muncul di depan aku dan Chen Jingming lagi, juga tidak boleh membahas masalah ini lagi. Aku janji, aku janji. Semua bukti ada di sini. Tidak ada cadangan. Segera salin semua bukti dan buat 3 salinan cadangan. Baik, Nona Su. Chen Jingming, kau sudah memperhitungkan segalanya, pasti tidak akan menyangka Lin Weiwei akan membuat, kan? Bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu tidak bisa bangkit lagi selamanya. Nona Su, dari detektif swasta juga ada kabar, katanya sudah ditemukan pemeran pengganti yang dicari Chen Jingming, dan sedang dalam perjalanan pulang. Baik, suruh dia segera menemuiku setelah kembali. Konferensi pers 3 hari lagi, aku akan mempermalukan Chen Jingming di depan umum. Biarkan semua orang tahu wajah aslinya. Busu, saya sudah menemukan Chen Jingming pemeran pengganti, yang dia cari mendapatkan pernyataan tertulisnya, dan Chen Jingming memberikan catatan bank transfer 100.000. Selain itu, saya juga menemukan investasi Chen Jingming untuk buzzer transfer 860.000 catatan lengkap dan juga percakapan WeChat mereka. Dalam obrolan, Chen Jingming secara jelas mengatakan ingin membuat buzzer merusak reputasi Suwan memaksa Anda keluar tanpa sepeser pun. Kerja bagus, bukti-bukti ini cukup untuk membuat Chen Jingming dipenjara seumur hidup. Ada satu hal lagi, Chen Jingming sudah membeli tiket ke Thailand untuk besok. Berencana setelah mendapatkan uang langsung kabur. Mau kabur? Tidak semudah itu, kamu segera kirim orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia meninggalkan kota ini. Baik, Busu, saya akan segera atur. Segera beritahu semua media utama, besok jam 10 pagi umumkan di lobi lantai 1, perusahaan 1002 mengadakan siaran langsung global konferensi pers. Selain itu, bukti-bukti ini, fotokopi 50 eksemplar pada hari. Konferensi bagikan kepada semua wartawan. Baik, Bu Sudan. Dari pihak Dewan Direksi baru saja menelepon menanyakan persiapan konferensi. Kamu bilang kepada mereka konferensi besok, saya akan sekaligus mengklarifikasi semua rumor memulihkan reputasi perusahaan. Buat mereka tenang, jangan dengarkan hasutan siapapun. Baik, saya akan segera membalas mereka. Suwan, kamu tidak akan pernah menyangka, besok aku sudah kabur. Setelah aku sampai di Thailand dengan 50 juta yang kamu berikan tetap hidup enak. Menurutmu, apakah Suwan benar-benar bisa mengeluarkan bukti untuk klarifikasi? Menurutku, foto-foto itu cukup mirip. Susah dibilang Chen Jingming sudah menyebarkan bukti ke seluruh internet. Kalau itu palsu, masa dia menunda begitu lama baru mengadakan konferensi Wan? Jangan gugup, orang tua ada di sini. Tenang, apapun yang terjadi, orang tua selalu mendukungmu. Aku tidak gugup, yang harus gugup adalah Chen Jingming. Busu, waktunya sudah tiba. Para teman media, selamat pagi, semuanya. Hari ini mengadakan konferensi pers ini hanya punya satu tujuan, yaitu mengklarifikasi rumor palsu tentang saya di internet. Pertama, yang disebut-sebut yang beredar di internet foto perselingkuhan. Saya dalam pernikahan, semuanya palsu. Ini adalah pernyataan tertulis dari aktor pengganti di foto dan bukti transfer bank 100.000 yuan dari Chen Jingming. Kedua, ini adalah Chen Jingming memberi ketua buzzer transfer 860.000 yuan catatan lengkap dan chat WeChat antara mereka berdua. Dia jelas meminta buzzer mengada-adakan tentang saya, KDRT, dan pengalihan aset. Tujuannya memaksa saya keluar tanpa membawa apa-apa, merebut properti keluarga Su. Ternyata benar, dia yang mengatur semuanya. Menjijikan sekali, dia berselingkuh, malah memfitnah. Tangkap dia. Suwan, kau menjebakku, ini semua palsu. Kau yang memalsukannya. Tenang saja, semua sudah kuatur, cari pemeran pengganti, ambil beberapa foto, lalu beli buzzer untuk mengarahkan opini. Orang seperti Suwan pasti akan panik. Nanti paksa dia keluar tanpa harta. Uang keluarga Su, resor semuanya milik kita. Semuanya, semua bukti sudah saya unggah secara bersamaan ke situs resmi grup Su. Silakan diawasi dan diverifikasi. Silakan keluarkan dia. Mulai sekarang dia tidak boleh masuk ke properti grup Su manapun. Jangan rekam. Busu. Lihat pria Chen Jingming itu akhirnya dapat balasannya, dan harga saham hari ini langsung mentok batas atas kapitalisasi pasar, tidak hanya mengembalikan kerugian sebelumnya, tapi juga naik 5%. Sudah kuduga. Busu, ini pemberitahuan penyitaan aset. Atas nama Chen Jingming Property yang Anda berikan kendaraan, dan kartu kredit terkait sudah dibekukan dan ditarik. Bagus, rekaman lengkap pengakuan Chen Jingming tentang perselingkuhan dan pemalsuan bukti sebarkan ke grup industri lokal. Baik, Busu, saya segera lakukan. Chen Jingming, ini yang kau berutang padaku.
Suan dasar, perempuan berhati busuk, kau hancurkan masa depan anakku, kau rebut pekerjaan anakku, kau bikin aku dan anakku, mau hidup bagaimana? Itu Ibu Chen Jingming ya? Kenapa sampai ke kantor bikin ribut? Pasti dia datang buat anaknya, minta keadilan. Jangan sentuh aku, hari ini kalau Suan tidak keluar, memberiku penjelasan, tidak mengembalikan pekerjaan anakku, aku akan betah di sini. Suan dasar perempuan kejam anakku, apa salah padamu? Kau hancurkan dia begini Suan. Kamu ini manis sekali. Bibi, aku tidak hancurkan dia, dia sendiri yang selingkuh. Skenario sendiri, memasukkan bukti menjebakku. Makanya dia terpuruk begini. Kau bohong, anakku bukan orang seperti itu, kau yang menggoda lelaki lain, ketahuan anakku, kau balik menjebak dia. Cuma jadi beban nanti, kalau aku dapat uang Suan kirim, dia pulang kampung, gak bakal urus lagi. Lagian dia cuma nenek-nenek dari desa, bisa habis berapa? Mak, jangan ribut, ikut aku pulang. Kenapa aku punya anak dasar? Kurang ajar begini, aku susah payah besarkan, kau makian aku begini? Bu, kau pukul aku? Aku pukul kau, anak durhaka. Aku nggak punya anak sepertimu. Bu, Pantas. Dia sendiri durhaka, minta keadilan, cepat pergi. Jangan malu-maluin di sini. orang kampung dengar aku nikahi cewek kaya dan cantik jadi direktur, semua pada mau cari muka. Aku pinjam uang mereka pasti gak akan nolak. Ini Jingming kan, direktur besar pulang. Kenapa nggak bawa mobil? Jingming sukses, jadi bos besar di kota, banggain kampung kita. Iya, nanti kalau kampung ada apa-apa minta tolong kamu ya. Jangan sanjung dulu, cepat lihat HP perbuatannya di kota masuk, trending loh. Ternyata dia laki-laki numpang pada istriku, kira dia hebat beneran. Direktur besar apaan? Cuma laki-laki yang ngandelin istrinya, selingkuh lalu menyalahkan orang. Gak tahu malu. Iya, kampung kita kok bisa punya orang sepertimu. Cepat pergi, jangan kotori tanah kampung kita. Jangan keterlaluan, keterlaluan. Kami belum pukul kau, cepat enyah dari kampung Chen. Ayah ibu buka pintu. Ini Jingming. Bu, aku tahu aku salah, buka pintu, biarkan aku masuk. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Aku tidak punya anak sepertimu, kamu pergi sana. Jangan ganggu kami lagi. Bu, aku anak kandungmu, kamu tidak bisa mengabaikanku. Dulu aku memberikan kalian puluhan ribu, kembalikan. Kamu masih punya muka bicara uang. Uangmu semua milik Suwan. Dan kamu melakukan hal yang memalukan ini. Ambil barangmu dan pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke desa Chenjia lagi. Kami tidak sanggup malu. Pergi. Kalian tidak bisa begini. Itu uangku. Kembalikan padaku. Ayah, buka pintu. Aku salah. Wan, istirahatlah, minum susu, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, Bu, sudah lama aku tidak fokus menggambar. Merasa sangat santai. Dulu demi Chen Jingming, kamu bahkan meninggalkan hobimu. Sekarang akhirnya bisa melakukan apa yang kamu suka dengan bebas. Iya, menyenangkan orang lain tidak sebanding dengan menyenangkan diri sendiri. Sewa rumah habis 3 hari lagi. Sekarang uang makan pun hampir habis. Tidak ada yang mengundangku. Wawancara, apa benar-benar harus putus asa? Apa? Bos, apa kalian menerima kasir? Kamu Chen Jingming? Tidak terima. Cepat pergi, jangan ganggu usahaku. Bos, aku bisa melakukan apa saja. Bawa piring, cuci piring juga bisa. Aku tidak berani mempekerjakan orang sepertimu. Kalau kamu mencuri barang di tokoku, gimana? Cepat pergi. Angkut semen 180 sehari, dibayar harian. Kamu dengan badan kecil ini mampu. Kulitmu halus mampu? Mampu, percayalah padaku. Oke, ikut aku. Hari ini bawa ini semua ke lantai 3. Kalau tidak selesai, jangan harap pulang. Kamu cari 3, 1 karung semen 50.000, dipotong dari gajimu. Maaf, aku tidak sengaja. Maaf, tidak ada gunanya. Cepat kerja. Kalau masih lambat-lambat, hari ini tidak dapat uang sepeser pun. Wah, bukankah itu manajer? Dulu waktu bangun gedung, dia pernah memerintahkanku. Kenapa jadi angkut semen? Haha, pantas. Siapa suruh dia jadi orang yang manja? Wan, lihat siapa yang datang. Xiao, kok kamu datang? Kalau bukan tante yang meneleponku, aku tidak akan tahu kamu sudah cerai. Aku kira kamu tidak mau peduli lagi padaku. Masa aku tidak mau peduli padamu? Kamu malah 5 tahun ini, selain mengirim ucapan saat hari raya, tidak pernah inisiatif mencari aku. Aku kira kamu marah padaku. Kalian berdua ngobrol saja ya, aku pergi potongkan buah. Kita rayakan ulang tahun yang tertunda dulu. Tahun lalu waktu ulang tahunmu, aku kirim pesan kamu cuma balas terima kasih. Aku kira kamu merasa aku mengganggu. Ulang tahun lalu, aku sama sekali tidak menerima pesanmu.
Chen Jingming bilang kamu pergi liburan ke luar negeri, tidak sempat menghubungiku. Apa? Aku sama sekali tidak pergi ke luar negeri. Aku tidak hanya kirim pesan, tapi juga meneleponmu 3 kali. Semua diangkat oleh Chen Jingming. Dia bilang kamu sedang tidur, tidak boleh ganggu. Juga bilang kamu akhir-akhir ini tidak mau bertemu siapapun, suruh aku jangan sering cari kamu. Tidak, dulu waktu wisuda, bukankah bilang ada keperluan mendadak jadi tidak jadi pergi? Chen Jingming bilang keluargamu ada urusan mendesak, tiket pesawat sudah dibatalkan. Kapan aku bilang tidak jadi pergi? Aku sudah beli tiket dari dulu. Meneleponmu, tetap diangkat oleh Chen Jingming. Dia bilang kamu demam dan dirawat, tidak bisa pergi. Suruh aku pergi sendiri. Aku bahkan sengaja beli hadiah untuk menjengukmu. Tapi dia bilang kamu perlu istirahat, tidak boleh masuk. 5 tahun ini, teman-temanku semakin sedikit. Setiap kali ingin menghubungi teman-teman lama, Chen Jingming selalu mencari berbagai alasan untuk mencegah. Kalau begitu, waktu aku menikah, kenapa kamu tidak datang? Masa aku tidak datang? Aku sebulan sebelumnya sudah beli tiket pesawat. Akhirnya aku mengerti, kenapa selama 5 tahun ini di sekitarku, selain Chen Jingming, tidak ada lagi seorang pun teman yang tulus. Ternyata semua ulahnya. Sudah kubilang dari dulu, orang seperti Chen Jingming hatinya terlalu kecil. Dulu aku sudah merasa dia tidak beres. Kamu bicara sedikit saja denganku dia bisa melototiku lama. Aku sudah menasihatimu bilang dia tidak pantas untukmu, suruh kamu pikir-pikir lagi. Tapi kamu tidak dengar. Aku sungguh buta. Dia tidak hanya menipu perasaanku, menipu uangku juga diam-diam memutus semua pergaulanku, membuatku menjadi orang yang hanya bisa bergantung padanya. Cepat. Lambat sekali. Kalau malas, pergi saja. Siapa yang suruh kamu istirahat? Masih ada 3 ikat yang belum diangkat. Kalau hari ini tidak selesai, jangan harap dapat gaji. Baik. Lihat dia, pengecut sekali. Dulu dia manajer umum, sekarang lebih rendah dari anjing. Hahaha, ayo. Selesai. Hari ini pecah 1 karung semen, potong 100. Ini saja, terserah mau ambil atau tidak. Bukannya bilang sehari 180? Kenapa cuma 80? Ini saja, terserah kamu. Kalau malas, pergi. Banyak yang mau kerja. Suan semua gara-gara kamu. Semua penderitaan yang kualami sekarang akan kubalas 2 kali lipat padamu. Antar makanan, sebulan minimal 3.000. Banyak kerja, banyak dapat. Mau? Saya mau. Terima kasih, Pak Kepala, saya pasti kerja keras. Hei, kenapa rasanya wajahmu familiar? Kamu salah orang, di luar negeri. Wah, ini bukan teman kuliahku Chen Jingming? Bukannya kamu jadi manajer besar? Sombong sekali sampai hapus kontak kami semua dihapus? Kenapa jadi antar makanan? Makananmu. Wah, aduh, maaf tangan tergelincir. Gimana dong? Ini kan aku habis membelinya seharga 58.000. Gimana kalau gini aja? Kamu minta maaf, aku gak bakal minta ganti. Maaf. Nah, gitu dong. Sini, ini tip buat kamu. Ambil aja, ini hadiah buat kamu. Teman-teman, lihat sini. Mantan manajer Chen, sekarang jadi kurir. Wan, lukisan bunga matahari ini, lukisannya bagus banget. Rasanya penuh semangat hidup. Serius? Tentu saja serius. Katanya akhir-akhir ini ada lomba, menurutku kamu bisa coba. Kalau menang, kamu bisa dapat bimbingan dari pelukis terkenal dunia, Louis Liu. Sudahlah, aku cuma iseng-iseng. Jangan gitu dong, kamu berbakat, sayang kalau gak ikut. Gimana ya, coba aja. Tapi, aku sudah bertahun-tahun gak serius melukis. Pasti kalah sama orang lain. Wan, jangan takut, ibu percaya sama kamu. Lukisanmu bagus, pasti bisa. Iya, anggap aja main-main. Yang penting ikut. Meskipun gak menang, gak apa-apa. Ayah dan ibu selalu dukung kamu. Lihat, paman dan tante juga dukung kamu. Daftar aja deh, aku sudah mengisi formulir pendaftaran, tinggal kamu klik konfirmasi. Baik, aku coba. Chen Jingming, kamu sudah 3 kali dikomplain. Hari ini gak usah masuk kerja. Pak Kepala, beri aku 1 kesempatan lagi. Nanti aku akan lebih hati-hati. Gak bisa, kantor kami gak mau orang nganggur. Cepat pergi. Wah, bukannya ini Mas Chen? Kok jadi begini? Sekarang bagi brosur? Dulu, kamu kan manajer umum di resor, kemana-mana dikawal banyak orang, sekarang kok jadi bagi brosur? Sini, bersihin mobilku, uang 100.000 ini jadi milikmu. Bersihin. 100.000 loh. Ya, cepat bersihin. Anak baik, mulai sekarang ikut aku aja, bersihin mobilku, aku jamin kamu makan.
Chen Jiming. Buka pintu, kamu sudah menunggak 3 bulan sewa, hari ini juga tidak bayar, aku akan buang barangmu semuanya keluar. Bu tuan rumah, tolong beri aku waktu beberapa hari. Aku baru dapat kerja, begitu gajian akan kubayar. Beri waktu, aku sudah memberimu waktu sebulan, kalau tidak punya uang segera pergi. Bu, kamu tidak boleh begitu. Kenapa aku tidak boleh? Ini rumahku, cepat pergi. Suan, semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu aku masih menjadi manajer umum resor, aku pasti akan membalas dendam padamu. Wan, semangat kamu yang terbaik. Para juri yang terhormat, para penonton sekalian, halo semuanya, tema kompetisi kali ini adalah kepompong. Silakan para peserta dalam waktu 3 jam, menyelesaikan karya kalian. Sekarang kompetisi dimulai. Waktu habis, silakan para peserta letakkan kuas. Sangat sempurna. Lukisan ini, tidak hanya tekniknya luar biasa, tetapi yang lebih penting penuh dengan emosi. Sepertinya aku melihat seseorang keluar dari kegelapan, proses mendapatkan kehidupan baru. Ya, ini adalah karya terbaik yang kulihat hari ini. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta Suwan mendapatkan Lomba Seni Lukis Remaja Nasional juara emas. Terima kasih para juri, terima kasih orang tua dan teman-temanku. Dulu, aku pikir pernikahan yang gagal akan menghancurkan hidupku. Tapi sekarang aku tahu, asalkan kamu mau melepaskan belenggu, pasti bisa menjadi kupu-kupu. Suwan ini hebat sekali. Lukisannya bagus sekali ya. Dengar dia dulu ditipu suami lamanya. Sekarang mengandalkan dirinya sendiri. Bangkit kembali. Sangat inspiratif. Suan, kenapa kamu bisa hidup sebaik ini? Semua penderitaan yang kualami, semua karena kamu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Wan, cepat minum sup ayam, untuk memulihkan tubuh, pasti lelah setelah pertandingan hari ini. Terima kasih, Ma. Wan, kamu hebat sekali. Kamu tidak tahu, tadi saat siaran langsung, komentar semuanya memujimu. Sekarang kamu sudah menjadi pelukis terkenal online. Ya putriku yang terbaik, besok ayah akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Ajak semua kerabat dan temanmu datang. Tidak usah, Ayah. Terlalu merepotkan. Aku hanya ingin melukis dengan tenang. Baik. Terserah kamu. Apa-apaan ini? Dulu waktu jadi manajer umum sombong sekali, sekarang seperti anjing makan sampah. Pantas, siapa suruh dia pemalas? Dan selingkuh, serta memfitnah istrinya. Ini balasannya. Dulu, setiap aku datang, bos selalu menyambut sendiri, setiap makan disajikan hidangan terbaik. Sekarang, Chen Jingming, berani-beraninya kamu datang ke tempatku untuk menumpang makan. Astaga, ini dia yang selingkuh Chen Jingming? Ia menjijikan sekali, makan sisa orang lain. Cepat usir dia, jangan ganggu kami makan. Cepat pergi, jangan mempermalukan di sini. Bahkan kalau dikasih ke anjing juga tidak akan kuberikan pada orang sepertimu yang tidak tahu terima kasih. Suan, semua karena kamu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Maaf, Anda siapa? Halo, saya pemilik galeri bintang Zoman. Saya menonton siaran langsung, kompetisi seni rupa nasional. Remaja sangat mengagumi karya Suan. Sengaja datang berkunjung. Halo, Tuan Zhou, silakan masuk. Nona Su, lukisanmu sangat ekspresif. Saya bisa merasakan vitalitas dan harapan di dalamnya. Saya ingin mengundangmu untuk menitipkan karyamu di galeri kami. Apakah kamu bersedia? Benarkah? Tentu saja aku bersedia. Wan, bagus sekali. Akhirnya kamu akan menjadi pelukis sejati. Dulu saya tinggal di Villa Suan. Saat hujan ada pemanas. Ada makanan hangat yang dibuat pembantu. Tapi sekarang, aku hanya bisa bersembunyi di bawah jembatan, makan sayuran busuk kedinginan sampai gemetar. Kenapa? Suan hidup begitu enak. Sedangkan aku harus menderita di sini. Semua ini salahnya. Aku sudah 3 hari belum makan kenyang sekalipun. Kalau terus begini, aku pasti akan mati kelaparan di sini.
Tangkap pencuri, pencuri, motor listrikku, tangkap pencuri. Dasar pencuri keparat, berani-beraninya mencuri motorku, aku pukul kau. Jangan pukul, jangan pukul. Kalau terus dipukul, bisa mati. Kami sudah lapor, sebentar lagi sampai. Apa-apaan ini? Mencuri barang, berani mencuri barangku. Wan, makan banyak-banyak. Besok lukisanmu akan dikirim ke galeri. Jangan terlalu capek. Iya, Bos Joe sudah bilang padaku. Dia akan mempromosikan karyamu secara khusus. Kamu tenang saja, ayah selalu menjadi sandaran terkuatmu. Terima kasih, ayah ibu. Dengan kalian di sini, aku tidak takut apapun. Akhirnya aku terbebas dari bayang-bayang masa lalu dan memulai kehidupan baru. Suwan. Aku keluar. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku pasti akan membuatmu untuk semua yang kau lakukan membayar harganya. Meskipun harus memulung, aku juga butuh uang. Mengumpulkan cukup uang, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Suwan. Chen Jingming, kenapa kau jadi begini? Hei, jangan pergi dulu. Aku mau bilang sesuatu. Mantan istrimu, Suwan sekarang hebat banget. Dia mendapatkan lomba seni rupa pemuda nasional medali emas. Sekarang jadi pelukis terkenal. Apa katamu? Dia jadi pelukis? Iya. Katanya setiap hari Rabu dia pergi ke pinggiran kota ladang bunga matahari untuk melukis. Banyak orang sengaja ke sana mengantre minta tanda tangannya, masa kau tidak tahu? Bos beri aku satu pisau buah yang paling tajam. Yang bisa langsung berdarah. Nah, beli pisau buat apa? Ini bukan mainan. Jangan banyak bicara, ambil saja. Suwan, besok adalah hari penghabisanmu. Aku akan membuatmu dan lukisan-lukisanmu yang jelek itu membusuk di ladang bunga matahari. Ya ampun, tempat ini sangat menenangkan. Pantasan setiap hari, Rabu, kau harus datang sejauh ini. Kalau aku juga akan datang setiap hari. Iya, di sini tenang, hanya suara angin dan bunga matahari. Setiap kali hati gelisah duduk di sini sebentar semua jadi jelas. Suwan, serahkan nyawamu. Jangan. Pergi mati, kau hancurkan segalanya milikku. Kau harus mati bersamaku. Lepaskan aku akan bunuh dia. Suwan. Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jika aku jadi hantu. Nona Su, maaf, kami datang, terlambat, kami diatur oleh Tuan Su. Selalu melindungi Anda secara diam-diam. Wan, kau tidak apa-apa, kau membuatku takut setengah mati. Tadi hampir saja. Siapa yang lapor polisi? Aku yang lapor. Orang ini membawa pisau dan berniat membunuh Nona Suwan. Kami berhasil melumpuhkannya di tempat. Chen Jingming, karena Anda diduga melakukan percobaan pembunuhan, sesuai hukum, kami menahan Anda secara pidana. Ikut kami. Suwan, tunggu saja. Bahkan jika aku membusuk di penjara, aku akan keluar dan membunuhmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan pernah. Om dan Tante, kenapa tidak bilang dari awal? Kalau mereka tidak datang, aku sungguh tidak berani membayangkannya. Sudah berlalu. Chen Jingming, karena percobaan pembunuhan bukti tidak cukup, sesuai hukum, kami bebaskan Anda dari tahanan pidana. Setelah keluar, berperilakulah baik. Jangan lakukan hal ilegal lagi. Kalau tidak, lain kali tidak akan seberuntung ini. Mengerti.
Suan, kau pikir kau bisa memenjarakanku? Hanya 15 hari, aku bilang, belum selesai. Semua yang aku hilangkan, pasti akan kuminta kembali 2 kali lipat. Chen Jingming, akhirnya kau keluar. Uang proyek 500.000 yang kau hutang padaku hari ini harus dibayar, dan 200.000 milikku, sudah 2 tahun, hari ini tidak bayar, kau jangan harap bisa pergi. Pinjaman rentenir 3 juta dari Chen Jingming pokok dan bunga, hari ini harus dilunasi. Biao Ge, beri aku waktu beberapa hari lagi, aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Biao Ge, dia hanya punya uang segini. Cuma segini, belum cukup buat gigi, aku bilang. Dalam 3 hari, jika tidak bisa mengumpulkan 3 juta, aku akan potong lenganmu 1. Dan 500.000-ku, 3 hari, 500.000, kalau tidak, aku akan laporkan ke pengadilan, biar kau masuk penjara lagi beberapa tahun. Chen Jingming, kau bisa lari dari biksu tapi tidak bisa lari dari kuil. Aku tahu di mana kampung halamanmu. Jika tidak bayar dalam 3 hari, aku akan pergi ke kampungmu dan cari orang tuamu. 3 juta? Mana aku punya 3 juta? Ini semua karena Suan, dia penyebabnya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan berutang sebanyak ini. Tidak, aku tidak boleh ketahuan mereka. Aku harus ganti nama dan sembunyi. Setelah aku punya cukup uang, aku pasti balas dendam pada Suan. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang aku alami sekarang. Wan, istirahatlah sebentar, makan buah, jangan terlalu lelah. Terima kasih, Ibu. Wah, Wan, lukisanmu ini sangat indah, lebih bagus dari yang waktu lomba. Ya, anakku semakin hebat. Chen Jingming juga sudah mendapat hukuman yang pantas. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Kamu tenang saja melukis. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Aku ingin melukis kebahagiaan ini biar lebih banyak orang lihat. Nona Su, besok karyamu akan dipajang semua di galeri. Aku sudah undang banyak kolektor dan media, acara pembukaan pasti sukses besar. Terima kasih, Bos Zhou, kau sudah repot-repot. Sama-sama, karyamu sangat bagus, pasti akan sukses besar. Pelukis, ya. Aku akan hancurkan semuanya. Aku akan membuatmu jatuh dari atas hancur berkeping-keping. Lukisan ini kelihatan suram gelap. Tapi lihat emas di sayap kupu-kupu tiba-tiba jadi terang, terasa penuh harapan. Ya, seperti keluar dari lumpur merangkak naik. Bully, kita harus pergi, ada rapat siang nanti. Lihat sapuan. Kuas di sini, tampak acak-acakan, namun setiap sapuan penuh kekuatan. Terutama tempat kupu-kupu keluar dari kepompong, catnya sangat tebal, bisa merasakan perjuangan dan rasa terkoyak. Dan warna emas ini bukan emas terang murni. Di dalamnya ditambahkan sedikit oker dan kuning tanah. Seperti pagi hari sinar matahari pertama yang menembus awan gelap. Tidak menyilaukan, tapi cukup hangat. Mampu mengubah penderitaan menjadi harapan yang lembut seperti ini. Pelukis ini pasti telah mengalami banyak hal. Namun hatinya tetap kuat. Inilah yang saya alami saat menciptakan suasana hati saat keluar dari kepompong. Tidak pernah ada orang yang bisa melihat dengan begitu jelas. Anda benar sekali. Saat melukis gambar ini saya sedang berada di titik terendah hidup. Saya melukis banyak versi kepompong. Semuanya terasa salah. Sampai suatu pagi, saya melihat sinar matahari menyinari tirai yang berlubang. Baru saya mengerti, keluar dari kepompong bukan kehancuran, melainkan kelahiran baru. Tidak kusangka kamu memahami lukisan ini begitu dalam. Apa kamu juga belajar melukis? Bisa dibilang begitu, biasanya suka menggambar sembarangan. Lalu menurutmu, bagian mana yang paling menyentuh hatimu dari lukisan ini? Matanya kupu-kupu. Lihat, di matanya tidak ada rasa takut, juga tidak ada dendam, hanya ketenangan dan keteguhan. Seperti berkata, apa yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Kamu bicara sangat bagus. Nama saya Lee. Saya seorang perencana independen. Saya selalu mencari karya yang benar-benar menyentuh hati. Entah kamu tertarik atau tidak, tunjukkan karyamu padaku. Saya? Wan, kenapa kamu bersembunyi di sini? Aku sudah lama mencarimu. Ada beberapa kolektor. Kamu Suan, penulis karya kepompong ini.
Ya, aku Suwan. Maaf tadi, aku hanya ingin melihat reaksi paling jujur dari semua orang. Jadi tidak mengatakan identitasku. Ternyata kamu sungguh kebetulan, tadi aku masih berpikir, orang yang bisa melukis karya seperti ini, pasti orang yang sangat istimewa. Benar saja. Liche adalah yang paling terkenal di industri kurator muda selera yang sangat tinggi. Bisa disukai olehnya, adalah kehormatanmu. Kak Zhou, jangan bercanda denganku. Karya Nona Sulah, yang terlalu hebat. Oh ya, bulan depan aku, di Pusat Seni Kontemporer. Ada pameran bersama kecil, temanya adalah lahir kembali. Menurutku karyamu, dengan tema ini, benar-benar pasangan yang sempurna, entah kamu berminat ikut atau tidak. Benarkah? Tentu saja, aku mau. Aku selalu suka pameran yang kamu kurasi. Bisa ikut pameranmu. Adalah kehormatanku. Kalau begitu kita buat janji minggu depan. Untuk membahas detail tata letak pameran, aku masih punya banyak tentang ide karyamu, ingin bicara denganmu. Baik, tidak masalah. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian berdua, ternyata alumni satu kampus juga. Benarkah, Nona Su, kamu S1 juga di Universitas Jianghai? Betul, kamu juga? Ini terlalu kebetulan. Ngomong-ngomong, kalian berdua, masih lajang, kan? Menurutku kalian berdua, nyambung banget ngobrolnya. Maaf, aku memang lajang. Tapi dalam waktu dekat, aku hanya ingin fokus pada karierku. Paham, paham. Suwan, kenapa kamu bisa hidup sebaik ini? Kenapa? Terima kasih. Hati-hati. Agak ke kiri lagi ke bawah sedikit baru pas. Baik, Maaf, aku hanya merasa bekas luka ini agak familiar. jatuh secara tidak sengaja bertahun-tahun lalu sudah tidak apa-apa. Setelah pameran bersama ini selesai, aku ingin membantumu, mempersiapkan pameran tunggalmu, karyamu sangat memikat, layak dilihat lebih banyak orang. Pameran tunggal, apa tidak terlalu cepat? Sama sekali tidak cepat, aku sudah lihat semua karyamu, dari seri bunga matahari hingga kepompong. Setiap lukisan memiliki jiwanya sendiri. Kamu punya kemampuan ini. Tapi aku belum siap. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Tunggu sampai kamu siap, kita mulai lagi. Aku hanya ingin memberitahumu kamu pantas mendapatkan semua yang indah. Suwan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu berpuas diri terlalu lama. Ini adalah lencana sekolah kami. Iya, itu dari saat kuliahku. Aku ingat waktu itu di tahun ketiga kuliah. Di gang belakang sekolah terjadi sebuah perampokan. Ada seorang perempuan yang melindungi buku sketsanya, didorong oleh perampok hingga jatuh. Pergelangan tangannya juga terluka tergores. Bagaimana kamu tahu soal itu? Karena saat itu yang menyelamatkannya adalah aku. Setelah aku mengusir perampok itu, aku ingin membawanya ke rumah sakit, tapi dia sudah pingsan. Aku baru saja mau memanggil ambulans, tiba-tiba ada seorang laki-laki berlari ke sini, dia mengaku sebagai pacarnya. Aku lihat dia sangat panik, jadi aku serahkan dia padanya lalu pergi. Laki-laki itu apakah namanya Chen Jingming? Sepertinya itu namanya. Kenapa? Perempuan itu adalah aku. Saat aku sadar, Chen Jingming duduk di samping tempat tidurku. Dia bilang dialah yang menyelamatkanku. Aku selama ini mengira itu dia. Ternyata begitu. Dia berani mengambil kredit atas perbuatanku. Pantesan aku merasa ada yang aneh, pantesan dia tidak pernah mau menceritakan detail kejadian itu padaku. Ternyata dari awal. Ini adalah sebuah penipuan. Maaf, aku tidak sengaja membuka luka lamamu. Tidak, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membuatku tahu kebenaran. Terima kasih sudah menyelamatkanku dulu. Sama-sama, sebenarnya setelah hari itu, aku sempat mencari kamu. Aku bertanya di jurusan seni rupa, tapi mereka bilang kamu cuti kuliah. Setelah kejadian itu, aku agak terkejut. Aku istirahat di rumah setengah tahun, saat kembali ke kampus. Aku bersama Chen Jingming. Semua sudah berlalu, mulai sekarang ada aku, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Ternyata aku dan Chen Jingming memang bukan jodoh. Hanya sebuah kesalahpahaman yang dirancang dengan rapi. Lalu kenapa aku harus? Karena orang yang salah, takut untuk percaya cinta lagi. Suwan, ini rumah barumu. Setelah aku dapat 5 juta, ajak kamu menyelundup ke luar negeri,
kita tidak akan pernah berpisah. Ah, Sudah lama tidak melihatmu sebahagia ini. Ya, sudah lama tidak serileks ini. Dulu aku selalu merasa banyak hal membebani hati. Sesak napas, sekarang tahu kebenarannya. Malahan merasa lebih lega. Kalau begitu, seringlah keluar jalan-jalan. Nanti kalau kamu lelah, aku akan ajak kamu ke pantai. Baik. bos, mobil ini berapa? 3.000, harga pas. Aku cuma punya 2.500. Bisa kurang? 2.500 ya sudah. Tapi mobil ini tidak ada surat-surat, kamu hati-hati saja. Wan, menurutku Liche benar-benar baik, ganteng dan berbakat, dan baik padamu. Aku tahu. Lalu kenapa kamu ragu? Cepat terima dia. Aku tidak ragu. Aku hanya merasa harus lebih pelan. Aku tidak ingin gegabah lagi, membuat keputusan yang salah. Aku mengerti, tapi Liche berbeda dengan Chen Jingming. Dia tulus baik padamu. Lihat matanya saat menatapmu, penuh dengan cinta. Aku tahu. Aku akan perlahan-lahan mencoba menerimanya. Bos beri saya seutas tali tebal. Dan satu mesin. Untuk apa membeli barang-barang ini? Jangan banyak bicara. Cepat ambil. Bagus, sangat kuat. Suan pasti tidak bisa lepas. Yeah. Suan. Jumat depan aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon padaku. Wan, kau tahu? Aku sebelumnya tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama, sampai bertemu denganmu. Baru aku tahu. Ternyata benar ada seseorang yang bisa membuatku jatuh hati begitu melihatnya. Aku juga. Dulu aku pikir, seumur hidupku tidak akan mencintai siapapun lagi. Sampai bertemu denganmu baru aku percaya lagi pada cinta. Wan, aku akan menggunakan seumur hidupku untuk membuktikan cintaku padamu. Suwan, 2 hari lagi kau akan menjadi tawananku. Aku akan membuatmu berlutut di depanku memohon padaku. Wan, besok adalah ulang tahunmu. Mau dirayakan bagaimana? Tidak ada rencana. Hanya ingin di rumah makan bersama orang tua. Itu tidak boleh. Ulang tahun tidak bisa sembarangan begini. Liche pasti memberimu kejutan. Dia tidak bilang padaku. Pasti dia ingin memberimu kejutan. Aku bilang padamu, laki-laki suka melakukan hal seperti ini. Wan, besok sore, aku akan mengajakmu ke suatu tempat, kemana, rahasia, sampai di sana kau akan tahu. Baiklah. Lihat, aku bilang dia sudah menyiapkan untukmu, dia sudah menyiapkan kejutan untukmu, kan? Semuanya, cepatlah, pastikan sebelum besok sore sudah siap. Baik, Tuan Liche. Letakkan beberapa pot di sini, dan beberapa pot di sana. Ya, pot yang paling besar taruh di samping kuda-kuda. Wan, kau pasti akan menyukainya. Besok adalah Jumat. Suwan, aku sudah menunggu hari ini sudah lama. Jam 2 siang. Dia akan menyetir sendiri ke galeri di pinggiran kota. Aku akan menunggu di tengah jalan menunggunya. Begitu dia terikat ke gudang, aku berhasil. Wan, selamat ulang tahun. Cepat kemari makan mie panjang umur. Terima kasih, Ibu. Putriku sudah bertambah 1 tahun lagi. Semoga kau selalu bahagia dan senang. Terima kasih, Ayah. Halo. Wan, aku di bawah apartemenmu. Baik, aku segera turun. Tutup mata, aku antar kamu masuk. Sip, buka matanya. Wah, cantik banget. Makasih, Liche. Wan,
Selamat ulang tahun. Sejak pertama kali lihat lukisanmu, pertama kali lihat kamu, aku langsung tahu. Kamu adalah orang yang kucari seumur hidup. Aku berharap bisa habiskan sisa hidup bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Mau. Makasih, Wan Wan. Suwan, berani kamu. Berani terima lamarannya. Aku nggak akan biarkan kalian dapat. Besok aku bertindak, aku akan rebut kamu kembali. Bagus, lihat kamu bahagia. Orang tua jadi tenang. Liche, mulai sekarang Wan kami serahkan padamu. Kamu harus baik-baik sama dia. Pa, Ma, tenang saja. Aku pasti akan jaga Wan baik-baik. Seumur hidup nggak akan. Biarkan dia tersakiti. Wan, istirahat sebentar. Aku beliin kue stroberi favoritmu. Makasih. Kok tahu aku ingin makan kue? Tentu tahu dong. Aku kan yang paling tahu kamu. Semoga pameran lukisan cepat selesai. Setelah selesai, kita pergi foto pre-wedding. Oke, nanti setelah pameran, kita ke Maladewa. Foto pre-wedding. Enak banget. Aku pengen banget ke Maladewa. Wan, kamu cantik banget hari ini. Hari ini mau konfirmasi. Konsep tata letak pameran, pasti dandan cantik dong. Jam 3 sore aku tunggu di galeri. Setelah konfirmasi konsep, kita makan makanan barat favoritmu. Oke. Kamu nggak apa-apa. Gimana nyetirnya? Suwan, lama nggak ketemu. Chen Jingming. Chen Jingming. Aku ingin kamu kembali padaku, Suwan. Kamu hanya milikku. Ada apa? Kenapa tidak angkat telepon? HP-nya sudah diambil, sekarang segera transfer 5 juta padaku. Baik, tapi aku punya satu syarat. Aceh, Wan, kamu di mana? Kenapa belum datang ke galeri? Telepon juga tidak diangkat. Aku sudah khawatir setengah mati. ngomong-ngomong, yang kamu bicarakan kemarin, kotak cat hitam itu aku lupa membawanya. Kamu tidak perlu menyimpannya untukku. Wan tidak pernah menggunakan cat hitam, dan mereka sudah janji hari ini harus memutuskan rencana akhir pameran. Lukisan pribadinya tidak mungkin tidak datang. Aku tahu, kamu istirahat yang baik, aku besok akan menemuimu. Untung kau sadar sekarang, cepat transfer uang padaku. Baik, tapi di rekening bankku tidak ada uang sebanyak itu. Aku harus telepon asistenku suruh dia transfer padaku. Tidak bisa, kamu harus transfer lewat mobile banking. Pak polisi tunanganku diculik, dia baru saja meneleponku. Dia memberi kode polisi dengan cat hitam, dia tidak pernah pakai cat hitam. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Siapa nama tunanganmu? Kontak terakhir kapan? Namanya, Suwan. Hari ini jam 2 siang, dia naik mobil dari rumah ke galeri di Jalan Hilang Kontak. Lokasi ponselnya selalu aku nyalakan. Sekarang aku kirim lokasi kepada kalian. Kami segera melalui lokasi ponsel, melacak posisinya. Kamu tunggu di rumah. Jika ada info, kami segera beritahu. Wan, kamu harus selamat. Mana uangnya? Sudah masukkan? Jangan lari. Berhenti. Aceh. Wan, kamu tidak apa-apa? Aku sangat ketakutan. Aku tidak apa-apa. Aku tahu, kamu akan datang menyelamatkanku. Jangan bergerak. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Nona Su, terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Kali ini berkat kecerdasanmu memberi kode kepada kami. Sama-sama, ini yang seharusnya aku lakukan. Chen Jingming terlibat penculikan mengancam dengan pisau pencurian gangguan ketertiban. Gabungan beberapa kejahatan, yang menantinya adalah hukuman hukum yang berat.
Wan, kamu membuat Mama ketakutan. Ma, aku tidak apa-apa. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Syukurlah tidak apa-apa, Chen Jingming itu pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Paman dan tante kalian tenang saja. Aku kedepannya pasti akan menemani Wan kemanapun. Tidak akan membiarkannya terluka lagi. Nona Su, bagaimana pendapat Anda tentang putusan hari ini? Apa harapan Anda? Saya percaya hukum akan memberikan putusan yang adil. Terdakwa Chen Jingming melakukan penculikan, penganiayaan berat, pencurian, perbuatan onar, dan pencemaran nama baik. Digabung hukumannya, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Semua ini memang pantas dia terima. Nona Su, apakah Anda masih sering mimpi buruk? Kadang-kadang, tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan Aceh menemaniku, aku merasa sangat tenang. Syukurlah. Kau harus ingat, ini bukan salahmu, kau adalah korban. Aku tahu, aku sudah bisa melaluinya. Kau bisa berpikir seperti itu, aku senang. Jika ada apa-apa, kau bisa telepon aku kapan saja. Wan, kamu hebat. Itu semua berkat jasamu. Kalau bukan karena dirimu, aku pasti tidak akan bisa melewatinya. Bodoh, aku akan selalu menemanimu. Lukisan ini bagus sekali. Judulnya apa? Judulnya, Nirwana. Ini melambangkan aku benar-benar meninggalkan masa lalu yang kelam, dan memperoleh hidup baru. Nama ini bagus sekali. Aku ingin meletakkannya di pameran pribadimu, di bagian paling tengah. Baik? Chen Jingming, cepat sapu, lambat sekali. Siap? Menurutku, sebaiknya di posisi paling mencolok, dengan lampu kuning hangat, hasilnya akan lebih bagus. Aku juga berpikir begitu. Lagi, aku ingin di samping ruang kerja, menaruh beberapa sketsa saat berkarya, grup kerja pameran, agar pengunjung lebih memahami cerita di balik karya, grup kerja pameran. Ide bagus, aku akan mengatur staf untuk mempersiapkannya. Wan, kamu hebat sekali. Segera mengadakan pameran pribadi, aku sangat senang untukmu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu dan Aceh, aku pasti tidak bisa menyelenggarakan pameran ini. Tidak usah sungkan. Oh ya, aku sudah mengirimkan undangan ke semua teman. Mereka bilang pasti akan datang mendukung. Bagus sekali. Chen Jingming, apa yang kau lakukan? Mau dihukum kurungan? Lukisan ini sangat menyentuh. Aku bisa merasakan keluar dari kegelapan. Ya, Suan sungguh hebat, setelah mengalami begitu banyak, masih bisa setegar ini. Nona Su, mengenai pameran Anda kali ini, tema, reinkarnasi, apakah memiliki arti khusus? Aku dulu pernah berpikir, pernikahan yang gagal akan menghancurkan hidupku. Belakangan aku baru sadar, yang bisa menghancurkanmu bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Asal kau mau berbalik, sinar matahari selalu ada. Aku berharap melalui kata-kataku, bisa memberi mereka yang sedang menderita sedikit kekuatan. Biarkan mereka tahu, betapapun panjang malam, matahari pasti akan terbit. Baru tadi berdiri 40 menit pasti capek banget. Enggak kok, cuma agak grogi. Waktu ngomong tadi, kakiku gemeteran. Kamu bilangnya bagus banget, aku di bawah panggung, melihatmu di depan nilai cahayamu bersinar. Aku benar-benar bangga padamu. Bodoh. Ini semua hasil jerih payahmu sendiri. Aku cuma kebetulan menemanimu saja. Wah, bunga ini lebih bagus dari yang kukunjungi sebelumnya. Lice, cepat sini, lihat yang di sana, bunga matahari lebih tinggi dariku. Wan. Dulu aku selalu merasa pameran lukisan penghargaan ketenaran. Itu adalah semua yang kumiliki dalam hidup. Sampai aku bertemu denganmu.
Aku baru tahu yang paling berharga adalah bisa bersama orang yang dicintai menikmati semua pemandangan di dunia. Aku tidak berjanji bisa membuatmu tidak pernah punya masalah, tapi aku janji. Setiap matahari terbit dan terbenam, aku akan menemanimu. Saat kamu sedih aku jadi bahu untukmu. Saat kamu senang aku tertawa bersamamu. Suwan, maukah kamu menikah denganku? Mau. Suwan, Makan pelan-pelan, gak ada yang rebutan. Lihat, sibuk urus pameran lukisan kamu jadi kurusan. Iya, pamerannya sudah selesai, istirahatlah beberapa hari. Urusan pernikahan jangan dipikirin, aku dan ibumu sudah atur semuanya. Hotel sudah dipesan kapel pantai favorit kalian. Foto pre-wedding juga sudah dijadwalkan fotografer terbaik. Serius? Makasih, Pak, Ma. Bodoh, ngapain sungkan sama orang tua? Asal kalian berdua baik-baik saja kami sudah tenang. Lihat, aku sudah tunangan. Chen Jingming, surat untukmu. Surat buatku? Iya, masa surat siapa lagi? Cepat ambil, jangan ganggu kerja. Jingming, saat kamu baca surat ini kami sudah pergi dari kampung ibumu. Nangis 3 hari 3 malam. Piagam dan tas sekolahmu waktu kecil, semua barang dibakar. Kami besarkan kamu 20 tahun lebih, nggak minta kamu kaya raya, hanya minta kamu jadi orang baik. Tapi kamu, selingkuh, menipu, menculik, masuk penjara. Kamu bikin malu keluarga Chen. Dulu kukira kamu cuma khilaf. Sekarang baru tahu dasar kamu memang jahat dari dalam. Kenapa? Kenapa semua salah aku? Suwan, yang bikin aku begini, dia yang hancurkan semuanya. Wah, Wan, kamu cantik banget, beneran kayak bidadari turun ke bumi. cantik banget. Beneran? Apa nggak lebay? Nggak lebay sama sekali, kamu pakai apa aja cantik. Pakai yang ini aja, aku ingin kamu pakai gaun pengantin ini, menikahlah denganku. Ya. Lice, aku menitipkan putriku yang paling berharga padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kalau berani menyakitinya, aku yang pertama tidak akan melepaskanmu. Ayah, tenang saja, seumur hidupku, aku akan mencintai dan melindunginya, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Nona Suwan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lice, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, akan selalu mencintai dan merawatnya, seumur hidup, tidak berpisah? Saya bersedia. Tuan Lice, apakah Anda bersedia menikahi Nona Suwan, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, akan selalu mencintainya, melindunginya seumur hidup, tidak berpisah? Saya bersedia. Hei, Chen Jingming, lihat, siapa itu? Tidak mungkin, berani-beraninya dia menikah dengan orang lain, dia milikku, dia hanya boleh jadi milikku. Chen Jingming, apa yang kamu lakukan? Mau memberontak? Cepat pel lantai sampai bersih. Kalau cari masalah lagi, kamu kukunci di kamar. Lagi gambar apa? Lagi gambar Xiao Nian, lihat, tadi dia kejar kupu-kupu di halaman, larinya kencang banget. 3 bulan lagi bayi kedua kita akan lahir. Nanti Xiao Nian punya adik atau adik perempuan untuk main bersamanya. Iya, waktu cepat berlalu. Tak terasa kita sudah menikah 3 tahun. Kedepannya, kita masih punya banyak 3 tahun. Nanti kalau anak-anak sudah besar kita ajak mereka keliling dunia, lihat bunga matahari di seluruh dunia. Tapi sekarang aku baru sadar, ternyata semua kehilangan adalah demi pertemuan yang lebih baik. Kedepannya kita akan selalu bersama.